Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Jadi kami di sini perwakilan. Jadi kami dari kelompok FK mau audiensi kalian. Jadi mau mengajak kalian sosialisasi tentang apa sih penyakit, apa sih asam lambung. Nah, dari di sini kita akan menjelaskan kepada kalian. Mungkin nanti kalian juga punya pertanyaan terkait, boleh dipaparkan aja. Sebelum kita mulai, maka gak afdol nih kalau kita nggak kenalan dulu. Oke, mulai dari aku dulu kali ya. Halo semua, perkenalkan aku Fauzan. Bisa dilanjut dari kelihatan gue aja. Majuan kocak. Hai semuanya. Ada yang tahu nama bunga? Siapa? Banget Kamu itu. siapa? Kamu nggak diajak? Iya. Kenalin ya. Namaku Sabil. lanjut. Kamu itu ya? Ardi. Apa sih lu? Oh iya, lupa lagi presentasi. Oke, mungkin itu perkenalan singkat dari kami. Kita langsung masuk aja ke materi yang akan disampaikan dari teman-teman. Yang pertama, Oke, kalian ada yang nggak tahu apa itu GERD? Ada yang tahu nggak? Apa itu GERD? Pertama, pada nggak tahu? Jadi GERD ini adalah apa ya? Kondisi yang dipicu oleh asam lambung. Jadi lambung itu kan dia punya lapisan ya, lapisan lendir yang membatasi antara lapisan terluar jaringannya sama asam lambungnya. Jadi kalau lapisannya ini terkikis terus dan akhirnya lama-kelamaan bocor lapisannya, lambungnya ini bisa luka karena asamnya, karena lambung ini jaringannya nggak tahan asam, tapi asamnya ditahan sama si mukosanya ini, si lendirnya. Nah, di sini GERD ini adalah kejadiannya itu kalau misal asam lambung kita ini udah tinggi nih. Sebenarnya batasnya itu masih ada batas wajarnya, cuma orang kadang makan makanan pedas, makanan asam itu memicu asam lambungnya untuk naik lagi, kadar pH-nya turun lagi, jadi lebih asam. Makanya si lapisannya ini nggak kuat menampung, akhirnya dia terkikis, kalah sama keasamannya ini. Nah, di posisi itu, terus lambungnya kan terluka. Nah, itu yang bikin rasa nggak nyaman di GERD ini. Jadi perutnya tuh panas banget, terus kadang sesek gitu. Lanjut. oke, itu pemaparan materi yang pertama. Nanti bisa dilanjut. Silahkan. Terus aku mau kasih tahu, jadi setiap manusia itu tuh udah punya cairan asam lambung. Nah, yang membedakannya itu nama penyakitnya itu sebenarnya MAH sama GERD. Jadi kalau orang bilang, ih naik nih asam lambungnya, nah berarti itu tuh karena ada faktor-faktor yang membuat asam lambung itu tuh naik, cairan itu tuh naik. Jadi misalnya faktor-faktornya itu kayak kita makan makanan yang pedas, berminyak, terus kafein, kopi, sama begadang. Dan faktornya tuh nggak cuma dari makanan. Yang penting juga tuh yang sangat mempengaruhi itu pikiran kita. Jadi kalau kita lagi burnout, stres, itu tuh bisa jadi meningkatkan asam lambung kita. Setelah itu untuk mencegahnya itu maksudnya kalau sebenarnya kita tuh mengkonsumsi makanan yang disebutkan faktor pemicu tadi itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman dalam batas wajar. Sama kalau memang udah ada riwayat MAH, asam lambungnya suka naik, itu tuh dibatasin atau jarang-jarangin aja. Terus untuk kebanyakan orang sih lebih ke mengelola stresnya sih.
Karena kan kalau kita stres tuh menurut aku tuh itu memicu asam lambung yang faktor utamanya gitu. Ada lagi yang mau tambahin? Lalu sebagai pencegahan dari MAH, asam lambung dan GERD itu ada gaya hidup yang sehat. Nah, gaya hidup yang sehat itu adalah makan porsi kecil tapi sering, kayak kita makan itu 4-5 kali sehari. Lalu kita jangan lupa untuk telat makan, karena telat makan itu bisa memicu penyakit lambung. Setelah itu hindari berbaring 2-3 jam setelah makan. Biasa kan kita habis makan itu kan kadang ngantuk ya, jadi tahan dulu, jangan baring setelah sekitar 2-3 jam. Terus, nah kita juga jangan lupa olahraga rutin, hindari rokok serta alkohol. Oh iya, di sini ada yang ini nggak, yang pernah kena asam lambung, mah gitu? Ada. Gimana? Sakit kan pasti? Itu, sumpah, sampai nggak bisa napas. Apa tuh Kak solusinya? Nah, solusinya apa tuh? Ya, solusinya itu kayak mana nih? Mana? Nih, makannya yang bener ya. Jangan makan makanan pedas. Ada nggak yang cowok yang kena mah, asam lambung, GERD? Ada. Oke, aku mau nambahin. Jadi kan tadi udah dijelasin nih tentang apa itu MAC, terus asam lambung sama GERD. Jadi aku mau jelasin perbedaan ketiganya. Terus kalau MAC atau gastritis itu dia ada radang pada dinding perut. Kemudian itu tuh gejalanya ada perut pedih, mual, dan kembung. Kemudian kalau masalah asam lambung, dia tuh asidnya tuh berlebihan atau tidak stabil di dalam tubuh. Kemudian itu gejala utamanya tuh ada pedih, terus perutnya tuh jadi panas sama sering sendawa. Terus yang ketiga tuh ada GERD. GERD tuh dia asidnya naik ke esofagus. Nah, dia tuh gejala utamanya tuh ada pedih di ulu hati sama rasa asamnya tuh naik. Jadi naiknya tuh di dalam sampai ke mulut gitu. Oke, di sini tak jelasin lebih ilmiahnya. Kenapa sih kok bisa orang kena GERD yang awalnya cuma mah kok bisa jadi GERD? Awalnya gini, orang kalau tubuh manusia ini kan punya batas kapasitas masing-masing. Kalau kita melebihi kapasitas, ada 2 respon dari tubuh. Kita menjadi lebih kuat atau kembali ke titik semula, memulihkan kerusakan tadi. Nah, kalau kita makan asam atau makan pedas, kondisinya kita punya asam lambung bawaan, itu berarti kan tubuh kita memang sebenarnya sudah dibatasi untuk jangan melebihi batas itu asam lambungnya. Tapi dengan cara kita masukin faktor asam, kenapa orang bilang kafein, kopi, bilang pedas? Karena mereka itu sifatnya ini korosif. Kalau kopi itu kan dia sebenarnya asam juga, kopi asam, kafein itu kan asam, korosif. Pokoknya mengurangi zat-zat korosif. Kalau korosif kan, korosif itu mengikis, dia bisa mengikis. Nah, asam ini dia kalau udah asam, misal pH 4 nih, pH 4 ketambahan kopi, dia bakal bisa jadi pH 3. Penurunan 1 pH itu bisa mempengaruhi sistem tubuh langsung. Benar-benar cuma turun setengah aja itu bisa mempengaruhi secara keseluruhan. Nah, terus kenapa kok orang kalau lagi asam lambungnya naik, mah itu kenapa kok sesek? Karena kan di sini tuh kita punya katup yang buat nelan kan di sini. Nah, di sini itu ada rongga kosong. Tapi kalau asam, kalian kalau nyium alkohol pasti baunya nyegrak kan? Itu karena ada gasnya. Nah, gasnya itu, gas dari asam lambung itu ada kapasitasnya. Kalau melebihi batas, dia akan menekan ke tempat ini. Nah, saat dia ketekan, dia akan menekan juga ke saluran nafas. Makanya orang bisa sesek. Nah, maka dari itu, cara yang paling tepat untuk menguranginya adalah kita menghindari makan yang bersifat korosif, entah asam, entah pedas, atau kopi. Terus kalau cara yang paling gampang, kalau kalian biar nggak, aku seneng pedas kok, jadi nggak bisa makan pedas ya. Jadi yang paling gampang adalah kalian batasi jumlah yang dimakan. Misal, makan pedas nih, dimakan begitu benar-benar kita habis mengonsumsi makanan yang sifatnya basah. Yang sifatnya basah ini biasanya karbohidrat, nasi. Nasi itu sifatnya basah. Maka dia akan menetralkan asam lambung. Nah, terus baru dimasukin sambal. Jangan kita makan
misal jajan sempol sausnya banyak, pedes, itu bakal bikin asam lambung kaget. Tapi kalau kita makan nasi, baru masuk sambal sama ayam misalnya, nah itu baru nggak terlalu parah nanti efeknya. Sama kalau bisa ini garamnya, karena garam itu kan dia basa kan, dia bisa menetralkan asam lambung sedikit, menurunkan. Atau kalau kalian misal lagi asam lambungnya naik, kalian waduh nggak punya promak, kalian bisa makan ini baking powder. Karena baking powder itu dia adalah natrium bikarbonat. Dia sifatnya tuh natrium bikarbonat ini bisa menurunkan asam lambung, karena memang kalau dari tubuh dia punya kelenjar sendiri yang menyekresi natrium bikarbonatnya. Siapa lagi? Gitu. Udah. Mana? Oke, di sini mungkin aku kasih tips buat kalian yang semisal GERD-nya tuh tiba-tiba naik. Kalau saranku, kalau GERD kalian naik tuh jangan panik. Tadi siapa yang GERD-nya sering naik? Kamu? Nah, kalau semisal GERD-mu itu naik, bisa dilonggarin ya pakaiannya. Soalnya kadang kan pakaiannya tuh kan ketat. Itu tuh dia bisa nekan lambungnya. Jadi yang bikin asamnya tadi, asam HCl-nya tuh naik. Jadi kemungkinan kalau semisal itu dilonggarin, nanti asamnya bisa turun lagi, asam HCl atau GERD-nya itu tadi. Terus kalau semisal kamu GERD-nya itu nanti naik waktu kamu tidur, itu kamu bisa ninggiin posisi bantal kamu. Jadi posisi kepala sama posisi perut itu tuh jangan sama, biar si GERD-nya turun gitu loh. Jadi kalau semisal lurus kan ya gampang naik ya, kalau mau diturunin ya ninggiin aja. Terus sama konsumsi jahe, minum jahe yang itu bisa dibikin minuman. Mungkin kalau kamu nggak suka jahe ya mau gimana lagi, kan buat penanganan pertama ya, biar nggak panik aja. Aku mau kasih tips tambahan karena aku juga pasien asam lambung yang sering naik. Jadi kalau dari aku itu tuh kita nyetok makanan, karena kan kita nggak tahu nih kapan dia tuh bakalan datang kambuh. Jadi kita tuh nyetok entah itu pisang, biskuit, lebih baik buah-buahan sih, karena kan misalnya kebanyakan orang tuh nyaranin makan roti, tapi kan roti itu hasil fermentasi ya. Nah itu juga tuh kurang bagus buat asam lambung. Jadi kalau memang mau makan roti, itu tuh pilih roti dari bahan gandum pertama. Terus kadar natriumnya tuh, jumlah garam maksudnya. Jumlah garamnya tuh yang rendah. Terus sama juga buah-buahan yang aku saranin buat makan tuh yang bersifat basah, kayak pepaya, terus sama melon juga itu bersifat basah. Jadi kalau lagi lapar itu tuh mending cepat-cepat cemilan. Oke, mungkin dari teman-teman semua mungkin udah ada yang paham juga, tapi jika ada yang ingin bertanya boleh bisa angkat tangan. Iya, boleh. Oke, baik, dipersilahkan. Oke, tadi kenapa makan baking powder ya? Karena gini, zat yang ada di baking powder itu namanya natrium bikarbonat. Natrium bikarbonat ini sebenarnya dari tubuh itu dia udah memproduksi sendiri untuk counter asam lambungnya. Jadi gini, orang misalnya nih, dia ada batas maksimal tinggi badan kan, mau dia pertumbuhannya secepat apapun, kalau udah batas maksimalnya dia nggak akan bisa tambah tinggi. Sama halnya kayak produksi natrium bikarbonat di tubuh. Kalau bisanya misal nahan pH normalnya lambung, tapi kalau dia dimasukin makanan dari luar, bikin pH-nya naik, dia udah nggak bisa produksi lebih dari itu. Nah, makanya dengan kita minum obat lambung, itu bisa membantu menurunkan. Nah, kenapa kok kita baking powder? Karena ternyata sebenarnya yang ada di obat lambung itu sama kayak baking powder. Ada natrium bikarbonatnya. Jadi itu secara nggak langsung tuh kita minum obat lambung tapi bukan dalam bentuk pil yang dikunyah gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Karena memang di dalam tubuh sebenarnya udah produksi sendiri, cuma kalau kelebihan kita kan perlu bantuan dari luar, makanya minum obat lambung. Nah, obat lambung yang bikin dia bisa menurunkan asam lambung adalah natrium bikarbonat yang ada di baking powder tadi. Oke, sekian. Sudah menjawab ya? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada lagi? Iya, ada lagi. Boleh. Mengapa stres emosional dapat mempengaruhi MAK meskipun
Baik, terima kasih. Nanti aku tambahin. Oh, oke. Kenapa kalau kita stres itu menyebabkan makan? Nah, stres itu kan produksi dari hormon kita kan. Nah, hormon itu kan kalau gimana ya jelasinnya? Pokoknya itu mengaruhi hormon kita sehingga nafsu makan kita tuh kan menurun. Nah, dari nafsu kita menurun ini membuat kita tuh nggak mau makan lagi sehingga menyebabkan penyakit lambung. Terus kan beberapa orang tuh stresnya tuh nggak selalu lari ke nggak mau makan. Ada juga orang yang lari ke makan. Ada beberapa orang tuh yang makan nih biar hilangin stresnya. Tapi kan kalau dia stres, lagi dalam keadaan burnout, stres gitu, dia tuh kemungkinan besar akan mengonsumsi berlebihan. Jadi misalnya dia lagi moodnya tuh mau makan yang pedas buat hilangin stresnya. Jadi dia tuh bakalan makan berlebihan pedas. Nah itu tuh bisa memicu juga asam lambung gitu. Ya, ada lagi? Oke, tak tambahin. Kenapa kok stres itu bisa memicu orang asam lambungnya naik? Karena gini, orang kalau misalnya stres, itu dia pasti akan dalam keadaan tubuhnya ini kan terguncang ya. Dia butuh asupan tambahan buat mempertahankan tubuhnya ini biar nggak oleng. Ibaratnya kayak mobil kalau dikasih muatan lebih dari seharusnya, dia konsumsi bahan bakarnya akan lebih banyak kan. Nah, kenapa semakin berat bawaan mobil kok bensinnya semakin boros? Karena itu tadi. Nah, bensin boros kalau di manusia berarti asupan nutrisinya udah habis, semakin cepat habis. Nah, kalau berkurang, tubuh ini akan mengirimkan alarm berupa kamu ini butuh asupan yang lebih, makano, cepet makan. Nah, makanya asam lambungnya dinaikin, terus jadi lapar. Tapi orang kadang kalau stres lagi sibuk, dia nggak sempat makan kan. Nah, itu yang menyebabkan jadi mah berkelanjutan gitu. Oke, baik, apakah menjawab? Terima kasih. Oke, teman-teman semua, mungkin kami dari kelompok FK cukup sekian pemaparan materinya. Kami ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Kurang lebihnya salah kata itu datang dari kami. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.